Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah mengizinkan kepada kelompok 3 untuk presentasi mengenai materi informasi sistem, organisasi, dan strategi. Baik, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tersebut. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Yaza Fitri, dengan NIM 2210523004. Seterusnya ada Gilang Putra Abdi dengan NIM 2110521037. Selanjutnya ada Afriola Presilia dengan NIM 2210521028. Ada Nurul Hasana 2210522013. Terus ada Safira Ingrida Fiandini dengan NIM 2210527001 dan ada Brilian Lukwin Adam dengan NIM 2210523045. Next. Baik, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh teman kami, yaitunya Afriola. Kepada Afriola dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan materi bagian pertama, yaitu fitur organisasi yang perlu diketahui manajer untuk mampu menggunakan sistem informasi dengan baik. Yang pertama, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah struktur sosial yang bersifat formal yang melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan input berupa sumber daya perusahaan menjadi output atau hasil dari kegiatan perusahaan. Dalam hal ini, modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama perusahaan. Di dalam organisasi ada hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Hubungan dua arah yang kompleks ini dimediasi oleh banyak faktor, tidak terkecuali keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh para manajer. Selanjutnya, ada pandangan perilaku organisasi. Dalam pandangan perilaku organisasi ini, orang-orang yang bekerja dalam organisasi akan mencoba untuk mengembangkan cara kerjanya. Next slide, please. Ada fitur organisasi, rutinitas dan proses bisnis. Rutinitas disebut juga sebagai prosedur atau aturan. Rutinitas bisnis adalah sebuah proses bisnis yang dilakukan dan dijalankan berulang-ulang atau terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan. Politik organisasi. Dalam politik organisasi, ada orang-orang dalam organisasi yang menempati posisi-posisi yang berbeda antara spesialisasi, perhatian, dan perspektif. Akibatnya, mereka secara alami akan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Ada juga budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup serangkaian asumsi mengenai produk apa yang harus diproduksi oleh organisasi, bagaimana cara memproduksinya, di mana produksi akan dilakukan, dan untuk siapa produksi tersebut dihasilkan. Umumnya, asumsi budaya ini diterima begitu saja dan jarang diumumkan dan didiskusikan secara publik. Next slide. Ada lingkungan organisasi. Organisasi berada di lingkungan dari mana mereka memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilinginya. Lingkungan biasanya dapat berubah jauh lebih cepat daripada organisasi, yang ditandai dengan adanya produk baru, teknologi baru, dan selera serta nilai publik yang berubah. Yang terakhir ada struktur organisasi.
Semua organisasi memiliki struktur atau bentuk. Menurut klasifikasi Mintzberg, diklasifikasikan sebagai yang pertama ada struktur wirausaha. Struktur wirausaha ini merupakan perusahaan kecil dalam lingkungan yang cepat berubah. Dalam hal ini, organisasi memiliki struktur sederhana dan dikelola oleh seorang pengusaha yang menjabat sebagai CEO tunggal. Contohnya adalah usaha kecil-kecilan. Yang kedua ada birokrasi mesin. Birokrasi mesin ini adalah lingkungan yang berubah secara perlahan menghasilkan produk standar. Itu didominasi oleh tim manajemen terpusat dan keputusan terpusat. Contoh dari birokrasi mesin ini adalah perusahaan manufaktur menengah. Yang ketiga adalah birokrasi yang terdivisi. Artinya adalah kombinasi beberapa mesin birokrasi masing-masing memproduksi produk atau jasa yang berbeda. Semuanya diatapi oleh satu kantor pusat yang sama. Contohnya adalah perusahaan Fortune 500 seperti General Motors. Yang keempat adalah birokrasi profesional, yaitu organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan para orang-orang profesional, yang mana birokrasi profesional ini didominasi oleh kepala departemen dengan otoritas terpusat yang lemah. Contohnya adalah firma hukum, sistem sekolah, dan rumah sakit. Yang terakhir ada adokrasi. Adokrasi ini terdiri dari kelompok besar spesialis yang diorganisasikan ke dalam tim multidisiplin yang berumur pendek dan memiliki manajemen pusat yang lemah. Contoh dari adokrasi ini adalah perusahaan konsultan seperti Rand Corporation. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afriola. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hasanah. Kepada Nurul, dipersilakan. Untuk memberikan saya kesempatan dalam penyampaian materi mengenai dampak sistem informasi pada organisasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai dampak ekonomi menurut sistem informasi pada organisasi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal tradisional dan tenaga kerja. Ketika biaya teknologi informasi menurun, itu diganti dengan tenaga kerja yang secara historis telah menjadi biaya yang meningkat. Oleh karena itu, teknologi informasi harus menghasilkan penurunan jumlah manajer menengah. Misalnya dengan menggunakan tautan komputer ke pemasok eksternal, pembuat mobil seperti Ford, Toyota, dan Honda dapat mencapai ekonomi dengan memperoleh lebih dari 70% bagian mereka dari luar. Yang kedua adalah dampak organisasi dan perilaku. Peneliti perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Teknologi informasi juga mendorong hak pengambilan keputusan lebih rendah dalam organisasi karena employees tingkat rendah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tanpa pengawasan. Karena manajer sekarang menerima informasi yang jauh lebih akurat, tepat waktu, mereka juga menjadi jauh lebih cepat dalam membuat keputusan, sehingga lebih sedikit manajer yang dibutuhkan. Next, please. Yang ketiga adalah internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web, memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan bagi organisasi. Intinya, internet mampu secara drastis menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Misalnya, tenaga penjualan global dapat menerima pembaruan informasi harga produk yang hampir instan menggunakan web atau instruksi dari manajemen yang dikirim melalui email atau pesan teks di ponsel pintar atau laptop seluler. Yang keempat yaitu implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi.
Faktor organisasi sentral yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru adalah yang pertama ada lingkungan di mana organisasi harus berfungsi, yang kedua ada struktur organisasi seperti hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga ada budaya dan politik organisasi. Yang keempat ada jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima ada kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Yang terakhir yaitu jenis tugas, putusan, proses bisnis yang dirancang oleh sistem informasi untuk membantu. Sekian penyampaian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Gilang. Kepada Bang Gilang, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Bagaimana Porter's Competitive Force Model, the Value Chain Model, Synergies, Core Competencies, and Network Economics membantu perusahaan membangun strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Perusahaan yang melakukan lebih baik daripada yang lain dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas yang lain. Mereka memiliki akses ke sumber daya khusus yang tidak dimiliki orang lain, atau mereka dapat menggunakan sumber daya yang tersedia secara umum dengan lebih efisien. Biasanya karena aset pengetahuan dan informasi yang unggul. Porter's Competitive Force Model. Porter's Competitive Force Model merupakan suatu kerangka kerja untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis yang dikembangkan oleh Michael Porter dari Sekolah Bisnis Universitas Harvard pada tahun 1979 untuk membantu pengusaha melakukan evaluasi terhadap bisnis yang akan dijalankan. Force Model Porter antara lain yang pertama ada traditional competitors. Traditional competitors merupakan bahwa semua perusahaan tentu saja memiliki competitors pada umumnya. Biasanya perusahaan ini seperti contohnya perusahaan yang bergerak di bidang ponsel seperti Samsung atau Xiaomi dan lain-lain. Selanjutnya ada new market entrance. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus menemukan cara baru yang lebih efisien dan untuk berproduksi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru. Dan berusaha menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan membebankan biaya peralihan pada pelanggan mereka. Selanjutnya ada substitute products and services. Di hampir setiap industri ada pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika harga menjadi terlalu tinggi. Teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat, atau menggantikan produk lama yang kurang efektif dengan produk yang lebih efektif. Selanjutnya ada customers. Perusahaan yang menguntungkan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, atau jika mereka dapat memaksa bisnis atau pesaingnya untuk bersaing hanya dalam harga lokal. Yang terakhir ada suppliers. Kekuatan pasar pemasok dapat berdampak signifikan pada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secara secepat pemasok. Semakin banyak pemasok berbeda yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kontrol yang dapat dilakukan terhadap pemasok dalam harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Selanjutnya ada information system strategies for dealing with competitive forces. Ada 4 strategi generik yang masing-masing sering diaktifkan dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama ada low cost leadership, product differentiation, focus on market niche, and strengthening customer and supplier intimacy. Yang pertama ada low cost leadership. Menggunakan sistem informasi dengan cara yang memberikan pelanggan harga terendah adalah low cost leadership. Dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing, bisnis dapat menciptakan permintaan untuk produk mereka. Strategi ini mengharuskan bisnis untuk mengiklankan bahwa produk mereka adalah yang paling terjangkau bagi para pelanggan. Yang kedua ada product differentiation. Sistem informasi untuk memungkinkan produk dan layanan baru atau perusahaan besar dalam kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan. Misalnya Google telah memperbarui asisten Google untuk memungkinkan percakapan berkelanjutan yang lebih alami dan tampilan pintar yang dapat menampilkan keluaran asisten ke layar. Yang ketiga ada fokus on market niche. Menggunakan sistem informasi untuk mengaktifkan fokus pasar tertentu dan melayani pasar sasaran yang sempit
lebih baik daripada pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk teknik penjualan dan pemasaran yang disesuaikan. Contohnya adalah untuk baju apa istilahnya, baju untuk orang yang obesitas. Tentu saja orang obesitas kesulitan untuk menemukan baju yang mereka cari. Maka suatu perusahaan mungkin saja membangun perusahaan untuk membangun baju untuk yang oversize. Yang keempat, strengthening customer and supplier intimacy. Menggunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keakraban dengan pelanggan. Selanjutnya ada the Internet's impact on competitive advantage. Internet telah hampir menghancurkan beberapa industri dan mengancam lebih banyak lagi. Misalnya industri ensiklopedia cetak dan industri biro perjalanan hampir dihancurkan oleh ketersediaan pengganti melalui internet. Itu smart products and the Internet of Things. Meningkatnya penggunaan sensor dalam produk industri dan konsumen. Sering disebut dengan Internet of Things. Merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana internet membuat persaingan dalam industri dan menciptakan produk dan layanan baru. Hasilnya adalah apa yang disebut dengan smart products, atau produk yang merupakan bagian dari rangkaian layanan intensif, informasi lebih besar dan yang dijual oleh perusahaan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Gilang. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu model rantai nilai bisnis. Meskipun model Porter sangat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kompetitif, dan menyarankan strategi generik, model Porter tidak terlalu spesifik tentang apa yang harus dilakukan. Dan model ini tidak memberikan metodologi yang harus diikuti untuk mencapai keunggulan kompetitif. Model rantai nilai minority aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dapat ditetapkan dengan baik dan di mana sistem informasi kemungkinan besar memiliki dampak strategis. Yang selanjutnya memperluas rantai nilai jaringan. Rantai nilai perusahaan terkait dengan rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggannya. Lagi pula, kinerja sebagian besar perusahaan tidak hanya bergantung pada apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga pada beberapa baik perusahaan berkoordinasi dengan pemasok langsung dan tidak langsung. Perusahaan mengirim mitra logistik seperti FedEx atau UPS dan tentu saja pelanggan. Selanjutnya, sinergi kompetensi inti dan strategi berbasis jaringan. Perusahaan besar biasanya merupakan kumpulan bisnis. Seringkali perusahaan diatur secara finansial sebagai kumpulan unit bisnis strategi pengambilan ke perusahaan secara langsung terkait dengan kinerja semua unit bisnis strategi. Selanjutnya, yang pertama, sinergi. Ide sinergi adalah bahwa ketika output dari beberapa unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain atau dua pasar dan keahlian organisasi. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, meningkatkan kompetisi inti. Meningkatkan kompetisi inti cara lain untuk menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif pikiran cara agar sistem dapat meningkatkan kompetisi. Ini argumennya adalah bahwa kinerja semua unit bisnis akan meningkatkan sejauh unit bisnis ini mengembangkan atau menciptakan. Selanjutnya, strategi berbasis jaringan. Teknologi internet dan jaringan telah mengilhami strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk membuat jaringan atau jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan mencakup penggunaan ekonomi jaringan, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safira.
Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Abil. Kepada Abil dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya ialah tantangan yang ditimbulkan sistem informasi strategi dan cara mengatasinya. Tantangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem strategis tidak harus bertahan cukup lama untuk mendapatkan profitabilitas jangka panjang. Karena persaingan dapat membalas dan menyalin sistem strategi. Keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Pasar ekspektasi pelanggan dan perubahan teknologi. Globalisasi telah membuat keuntungan kompetitif menghilangkan dengan cara cepat dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, tantangan menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Sebagian besar bisnis melakukan kesalahan penjualan teknologi informasi dengan sendirinya dan tidak melayani manajemen dan pemegang saham internet dengan baik. Alih-alih pelaku bisnis mengambil peran aktif dalam membentuk TI untuk perusahaan, mengabaikan, tidak memahami TI, dan menoleransi kegagalan. Next. Selanjutnya, cara mengatasinya. Manajer perlu melakukan analisis sistem strategi untuk mengidentifikasi jenis sistem yang memberi keuntungan strategi bagi perusahaan. 2. Manajer perlu menanyakan pengalaman dan skill yang dimiliki oleh staf tersebut dalam bidang TI dan bisnis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habil yang telah menyajikan materi yang terakhir. Baik, dengan berakhirnya penyajian materi dari Habil tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Tahap selanjutnya, kami akan membuka ruang diskusi di kelas nantinya. Baik, saya Yeza Fitri sebagai moderator. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.